Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah metode multivariat terapan pada pertemuan yang kelima ini. Oke, pada pertemuan kelima, kita akan membahas materi tentang uji hipotesis pada vektor rata-rata. Namun, sebelum itu, pada video bagian pertama ini kita akan mereview kembali tentang uji hipotesis univariat untuk menyegarkan kembali ingatan kalian. Oke, untuk memulai, kita harus memahami dulu tentang apa itu jarak statistik. Meskipun di pertemuan pertama sudah sempat saya jelaskan. Oke, untuk memahami jarak statistik, saya ilustrasikan sebagai berikut. Ya. Misal, si A ingin mengundang tetangganya untuk suatu acara di rumahnya. Karena itu, dia lalu mengundang tetangganya dengan jarak 90 meter semua tetangga yang berada pada jarak 90 meter dari rumahnya itu akan dia undang. Ya. Nah, karena rumahnya besar-besar di lingkungan si A ini, ya rumah dia dan rumah tetangganya, maka 90 meter itu dia hanya bisa mengundang kira-kira 3 rumah di sekitar dia, 3 rumah ke kiri, 3 rumah ke kanan, 3 rumah depan belakang gitu kan. Pokoknya jaraknya adalah dari rumah A sampai ke titik terluar dari jarak yang dia undang ke rumah terjauh yang dia undang itu adalah 90 meter. Ya. Itu jaraknya ya 3 rumah, ya, karena rumahnya besar-besar. Nah, kemudian katakanlah ada juga si C, ya. Si C juga sama, misal si C beda kampung, ya, di katakanlah di kampung sebelah, ya gitu, di sebelah dari si A. Si C ini juga sama, hendak bikin acara, gitu kan, di rumahnya. Dia juga kemudian mengundang tetangganya. Nah, si C ini juga mengundang tetangganya dengan radius 90 meter, gitu kan. Tapi karena lingkungan C, rumahnya adalah ukurannya lebih kecil-kecil dibandingkan lingkungan si A, daripada kampungnya si A, maka si C ini mengundang tetangganya itu dari titik rumahnya dia, dari C, sampai ke titik terluar, itu adalah si E, katakanlah, itu jaraknya 90 meter. Ya, 90 meter juga. Ya. Tapi kita lihat di sini 90 meter tersebut kalau di kampungnya si C itu dia bisa mengundang sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 rumah setelah rumah dia, ya. Jadi 6 rumah di sekelilingnya, ya, radius 6 rumah di sekelilingnya. Nah, di sini kita lihat perbedaan, ya. Si A hanya 3 rumah, si C hanya sampai 6 rumah, padahal jaraknya adalah sama 90 meter. Ya, sehingga ibaratnya nanti desas-desus ini kalau di tetangga gitu kan, si A yang di kampung sebelah mah pelit ya, masa ngundang cuma 3 rumah di sekelilingnya, seperti itu. Ya kata tetangganya. Ya. Padahal jaraknya sama-sama 90 meter. Nah, kenapa? Karena orang menghitungnya adalah menggunakan standarnya bukanlah meter, tapi menggunakan standar rumah, gitu kan. Sehingga kalau misal kita ingin mengukur jarak yang sama antara di kampung A dan si kampung C, maka si C ini kalau mau mengundang mengundang jumlah yang sama seperti A, yaitu hanya 3 rumah, maka sebetulnya yang dia undang adalah kalau 3 rumah adalah 45 meter. Tapi ini mungkin akan lebih orang-orang akan memandangnya, oh ya sama 3 rumah yang diundang, 3 rumah sekelilingnya, gitu kan. Karena yang dilihat adalah jarak jarak terjauh yang distandarkan dengan ukuran rumah, ya seperti itu. Jadi orang tidak melihat jarak 90 meter ya, gitu kan, tapi dilihat dari berapa rumahnya, ya. Nah, berarti di sini jarak 90 meter tersebut distandarkan. Sehingga si kampung A dan si kampung C, di si A dan si C itu masing-masing memiliki standar yang sama ketika orang membicarakan. Itu dengan menggunakan ukuran rumah.
Demikian juga kalau kita bicara data statistik, ya. Katakanlah misal kita bicara tentang nilai, misal karena nilai mata kuliah MMT ini, ya. Nilai mata kuliah metode multivariat terapan. Katakanlah di kelas yang pertama, katakanlah kelas A, dia memiliki rata-rata adalah 80 dengan standar deviasinya adalah 12. Ya. Rata-ratanya 80, standar deviasinya 12. Kemudian katakanlah si A ini, ya, ini kan kelasnya si A, ya. Si A ini dia dapat nilai, oh tunggu belum, ya. Ini kelasnya si A. Kemudian ada lagi kelasnya si B. Kelasnya si B, kelasnya si B itu memiliki rata-rata nilai 70 dengan standar deviasi 8. Nah, sekarang si A sendiri dapat nilainya adalah 68. Sedangkan si B, dia dapat nilai MMT-nya adalah 62. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung kira-kira sebetulnya si A terhadap rata-rata kelasnya jaraknya berapa. Dan si B, jarak nilai dia terhadap rata-rata kelasnya berapa. Sehingga apakah kita bisa menilai kemampuannya sama atau tidak secara relatif terhadap kelasnya. Oke, kita lihat jarak titik X1 ke mu1 dengan kata lain jarak titik si A ke rata-rata kelasnya itu berarti 80 dikurangi 68 sama dengan 12. Sedangkan jarak titik si B ke rata-rata kelasnya atau D2 kita sebut adalah 70 dikurangi 62 sama dengan 8. Nah, kita lihat kalau lihat dari besar nilai selisihnya, tentu kita akan mengatakan, oh si A selisihnya lebih besar, si B itu selisihnya cuma 8. Berarti si A itu lebih bodoh di kelasnya dibandingkan si B. Si B selisih dari rata-rata kelasnya hanya 8. Kita bisa katakan seperti itu kan. Ya. Kalau si B sampai selisihnya sampai 12, dia ini banget gitu kan. Berarti dia rendah banget dibandingkan kelasnya. Seperti itu. Oke. Kalau kita lihat nilai absolut memang benar, ya. Berarti 12 kan jauh lebih besar dibandingkan 8. Kita ada nilai absolut, jarak absolutnya. Tapi dalam statistik, ya, kita harus mempertimbangkan lingkungan dia. Lingkungan dia, oke. Si A memiliki jarak 12 terhadap rata-ratanya, tapi kita juga harus lihat teman-temannya bagaimana jarak dia terhadap rata-ratanya. Teman-temannya si A ini menyimpang juga terhadap rata-rata sebesar apa, gitu kan? Nah, di sini keduanya kan berdistribusi normal, simetris, ya. Nah, di sini maka kita lihat tadi dikatakan bahwa di kelas si A itu adalah standar deviasi adalah 12. Apa itu standar deviasi? Kan kalian sudah mengenal standar deviasi. Standar deviasi itu adalah sebetulnya adalah rata-rata setiap observasi menyimpang seberapa besar, ya. Jadi di sini dikatakan standar deviasinya 12 berarti secara rata-rata setiap mahasiswa nilainya menyimpang sebesar 12 dari rata-rata, ya. Sehingga kalau kita lihat sebetulnya si A ini berarti adalah dia menyimpang, ya sebetulnya dia tidak bodoh, tapi dia tidak bodoh-bodoh banget, dia ya sama dengan mahasiswa yang lainnya, yaitu secara rata-rata menyimpang 12. Dalam arti dia menyimpang 1 kali standar deviasi, ya. Dia hanya menyimpang 1 kali standar deviasi. Ya, karena standar deviasinya 12 dan dia menyimpang sebesar 12. Kemudian si B, kita lihat standar deviasi di kelasnya juga adalah 8 dan dia menyimpang 8. Berarti si B juga menyimpangnya adalah sebesar 1 kali standar deviasi. Nah, sehingga jarak nilai antara si A dan si B tersebut, kalau kita lihat standarkan dengan
menggunakan simpangan dari masing-masing kelasnya, maka sebetulnya si A dan si B ini memiliki jarak yang sama, ya. Sehingga kita katakan si A dan si B sebetulnya adalah sama, ya. Posisi dia di kelasnya masing-masing itu adalah relatif sama. Kedua-duanya adalah satu kali standar deviasi. Nah, sehingga di sini kita menghitung jarak statistik, ya. Yaitu jarak statistik itu sebetulnya adalah jarak absolut yang distandarisasikan, yang distandarkan dengan menggunakan standar deviasi. Sehingga kalau kita mau menghitung jarak X terhadap mu, maka jarak statistiknya adalah X min mu dibagi sigma, ya, di mana sigma adalah standar deviasi. Kita lihat ya, ini tadi ya, si A jaraknya adalah satu kali standar deviasi dan si B juga adalah satu kali standar deviasi. Inilah yang disebut dengan jarak statistik. Ya. Oke, kita lihat jarak statistik si Z ini, ya kalian sudah tahu. Z sama dengan X min mu dibagi sigma, ini adalah memiliki distribusi standar normal baku. Standar normal distribution atau distribusi normal baku. Sehingga kalau jarak posisi nilai si A dan si B ini 68 dan 62, begitu kita sudah transformasikan menjadi jarak statistik atau menjadi Z, maka dia posisinya adalah dua-duanya akan sama berada di sini, ya, satu di bawah rata-rata. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan uji hipotesis rata-rata satu sampel. Oke. Kita harus kembali mengingat bahwa distribusi sampling dari X bar atau rata-rata sampel itu adalah berdistribusi normal dengan parameternya mu dan variansnya sigma X bar kuadrat, ya. Ya, atau X bar berdistribusi normal mu sigma X bar kuadrat. Di mana sigma X bar kuadrat atau varians dari X bar kuadrat itu adalah sama dengan 1/n dikali sigma kuadrat atau 1/n dikali varians data. Ya, jadi varians dari rata-rata sampel itu adalah sama dengan 1/n dikali varians data. Ya, sampel, ya, varian sampel. N adalah jumlah sampel. Nah, uji hipotesis rata-rata satu sampel pada prinsipnya menguji ya, apakah si jarak X bar terhadap mu hipotesis atau mu 0, jarak tersebut bisa kita toleransi ataukah tidak. Dengan kata lain, apakah jarak si X bar ke mu 0 ini bisa kita terima, kita anggap dia signifikan jaraknya, ataukah jaraknya cuma sedikit, jadi kita anggap saja X bar ini ya sama aja dengan mu lah. Selisihnya cuma dikit antara X bar dengan mu, jadi kita akan asumsikan X bar adalah sama dengan mu. Sehingga di sini kita akan menguji toleransi seperti itu. Contoh misal, ya. Kalau misal tadi nilai rata-rata kelas si A nilainya tadi adalah 80, ya. Kemudian itu populasi ya, rata-rata populasi 80 ya misal. Kemudian atau kita menduga ya, kita duga bahwa rata-rata populasi itu adalah 80 gitu kan. Kemudian kita ambil sampel 10 orang. Kemudian kita hitung rata-rata dari 10 sampel di kelas A tersebut, kita hitung rata-ratanya. Kemudian didapat X bar-nya itu adalah 78 misal. Nah, maka di sini kan tadi kita hipotesisnya 80, tapi dari sampel kita hitung kita dapat 78. Maka di sini nilai 78 ini bisa kita toleransi, kita bisa anggap
Bener tuh kan hipotesis saya mau hipoteteskan 80, sekarang kita dapat hitung sampel 78. Ya selisih 2 nggak apa-apalah, plus minus gitu kan. 80 plus minus gitu kan. Nah, di sini kita menguji seperti itu. Kalau 78 mungkin akan kalian terima gitu kan. Bagaimana kalau dari hasil sampel diperolehnya 75? Bagaimana kalau hasil diperoleh dari sampelnya adalah 70? Apakah jarak 70 ke 80 bisa kita terima juga, kita toleransi? Nggak apa-apalah dapat sampel, dapat rata-rata 70, hipotesisnya 80, masih selisih 10. Padahal kan selisih 10 kan mungkin orang bilang, oh udah terlalu besar kalau selisih 10 gitu kan. Sehingga di sini kita mencari suatu cara yang standar untuk menentukan jarak tersebut bisa kita toleransi atau tidak. Ya, secara statistik bisa dipertanggungjawabkan keputusannya. Nah, sehingga di sini kita hitung dulu jarak absolut, berarti kan X bar min mu. Ini ada jarak absolutnya. Berapa sih jarak dari si rata-rata sampel kepada jarak hipotesis? Ya, mu-nya mu 0 tentu. Nah, kemudian karena pakai jarak absolut tersebut mungkin setiap orang punya persepsi beda-beda. Misal kalau kayak 75 ke 80. Mungkin kalau orang udah ngumpulin sampelnya capek dia, udahlah saya mau terima aja lah selisih 5 nggak apa-apa gitu kan. Nanti orang lain bilang, oh nggak bisa, selisih 5 terlalu besar gitu kan. Sehingga untuk menyamakan persepsi semua orang, maka jarak tersebut harus kita standarkan, yaitu kita gunakan jarak statistik yang tadi sudah kita bahas. Yaitu si jarak absolut tersebut kita bagi dengan standar deviasinya. Standar deviasi dari apa? Karena kita bicara jarak dari si X bar terhadap mu, maka kita bicaranya adalah standar deviasi dari si X bar. Ya. Kalau tadi kan kita bicara X ya depannya, sekarang adalah X bar. Sehingga di sini standar deviasi adalah sigma X bar. Nah, sigma X bar sendiri kan kita tahu tadi adalah sama dengan Z. Ya. Atau kalau bisa kita uraikan, sigma X barnya sendiri adalah sigma per akar N. Ya, sehingga Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Inilah jarak statistik untuk menguji X bar terhadap mu 0. Atau dalam kondisi kalau misal si sigma tidak diketahui, kita bisa menggunakan estimatornya atau penduganya yaitu S. Ya. Maka kalau kita pakai S, ya, jadi X bar min mu per S X bar, dia akan sama dengan kita sebut sebagai T. Ya. Dan kita lihat kalau si Z ini adalah distribusinya normal baku, kalau si T ini adalah distribusi, nah ini sedikit ralat, ini bukan sigma ya, tapi S per akar N. Ya. Kemudian untuk T ini, si T ini adalah berdistribusi student T. Ya. Sehingga nanti menggunakan tabel statistik yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita ingin menguji X bar, maka di sini uji sistemnya seperti ini. X bar kita hitung jaraknya terhadap mu. Kemudian kita akan lihat secara statistik dia jaraknya jadi berapa. Ya, kemudian kita lihat berarti dia kalau dia di dalam satu distribusi normal baku, maka kita akan mencari batasnya. Jadi dalam uji hipotesis rata-rata sebetulnya kita kan ingin mentoleransi berapa sih jarak X bar ke mu yang bisa kita terima. Sehingga di sini kita perlu batas namanya, ya, batas toleransinya. Batas toleransi yang kita terima ya, itu adalah wilayah penerimaan, yaitu suatu wilayah di antara dua buah titik. Berarti kan katakanlah di sini kita sebut titik A dan titik B. Nah, wilayah antara titik A dan titik B ini disebut sebagai wilayah penerimaan. Sehingga kalau misal si rata-rata sampel kita hitung berada di dalam wilayah ini, di dalam rentang A sampai B,
maka hipotesis nol kita akan kita terima. Dengan kata lain bahwa selisih jarak X bar ke mu ini ya signifikan lah, bisa kita anggap sama saja. X bar itu ya benar sama dengan mu, gitu kan. Sehingga bisa kita toleransi. Tapi kalau si X bar-nya berada lebih kecil dari A ataupun lebih besar dari si B, maka karena dia sudah berada di luar batas toleransi kita, maka kita kan berarti selisihnya ini si X bar ini udah terlalu besar dari mu, gitu kan. Sehingga selisih ini tidak bisa kita terima. Bisa kita nyatakan bahwa X bar ini berbeda dengan mu. Sehingga H0 terpaksa kita tolak. Ya. Nah, itulah konsep prinsip dasar dari uji hipotesis, ya, univariat, satu sampel. Nah, sekarang batas A dan B ini apa? Ya. Nah, batas A dan B ini, kan tadi kita ingat bahwa si Z ini adalah berdistribusi normal baku. Berdistribusi normal baku dengan rata-rata di sini adalah 0. Ya. Nah, di sini ketika kita ingin menentukan toleransi, ingat, dia kan distribusi normal baku. Kita ingin menghendaki bahwa ingin meyakinkan diri bahwa si X bar ini berada selisihnya hampir sama dengan mu itu adalah kira-kira ya kalau dia sebagian besarnya memang berada di sekitar mu, gitu kan. Atau dengan kata lain, kita mentoleransi adalah bahwa kalau si X bar berada di wilayah di mana 95% X bar dari distribusi sampling berada di sekitar mu. Ya, sedangkan si 5% lainnya itu berarti jauh dari mu, gitu kan? Maka di sini kita menganggap bahwa yang 5% itu yang kita tolak, gitu kan? Yang 95% kita terima, gitu kan? Maka di sini kita tentukan batasnya adalah mencari nilai titik Z sedemikian hingga dia adalah berada pada posisi alfa per menghasilkan luas wilayah yang diarsirnya adalah alfa per 2. Ya. Alfa itu adalah ya apa namanya, tingkat signifikansinya ya alfa yang kita tentukan. Oke, berarti di sini kalau kita gunakan 5%, alfanya berarti di sini kita mencari titik A yang sedemikian hingga di sini adalah nilainya menjadi minus Z pada alfa 5%, ya, atau minus Z 0,025. Demikian juga pada B, berarti karena dia simetris, maka dia adalah Z 0,025. Ya. Jadi di sini kita menggunakan tabel Z. Ya. Ingat, 95% dengan alfa 5%, berarti si wilayah penerimaan adalah 95%. Dengan kata lain, kan X bar ini adalah berdistribusi normal, ya. Sehingga kita akan meyakini bahwa 95% X bar dari hasil sampling itu akan jatuh berada di sini, di wilayah penerimaan. Sedangkan yang 5% itu akan berada di luar di sini. Sehingga kalau kita menarik sampel hanya satu kali, kemudian ternyata kita dapat X bar di dalam sini, ya, maka di sini wajar kita dapat di dalam karena 95% dari X bar itu kemungkinannya ada di dalam wilayah penerimaan. Sehingga kita selalu mengatakannya kalau dia berada di dalam wilayah penerimaan, dikatakannya adalah tidak cukup bukti untuk menolak H0. Ya, bukan berarti bahwa H0 benar, mutlak benar, gitu kan. Karena memang 95%-nya udah pasti ada di dalam. Bisa jadi emang karena kebetulan, gitu kan, kalau H0-nya kalau kita terima H0 itu. Tapi kalau kita dapat X bar ada di luar, ya, di luar wilayah penerimaan, nah di sini kita baru bisa katakan bahwa ya, X bar adalah signifikan berbeda dengan mu, atau kita benar-benar secara signifikan tolak H0 dengan pasti.
dengan keyakinan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena yang X bar berada di luar wilayah penerimaan itu adalah 5% banyaknya. 5% itu sangat sedikit, ya. Sehingga kalau dari sekali tarik sampel, kalian satu kali saja tarik sampel, langsung dapat X bar di sini, maka kita bisa menduga bahwa oh berarti memang mu kita salah. Jangan-jangan sebetulnya adalah mu kita sebenarnya memang bukan di sini. Sehingga sekali tarik sampel saja dapat X bar-nya ada di sini di 5%, seperti itu. Tapi Pak, kan bisa juga itu kebetulan. Ya, memang bisa. Itu juga kebetulan. Tapi kemungkinan kita salahnya itu hanyalah 5% berarti kan. Sehingga masih bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Kalau mau lebih signifikan, makanya gunakan 1% bisa. Ya. 1% berarti kita akan lebih, kalau begitu dapat satu kali sampel langsung dapat tolakan 0 pada alfa 1%, ya itu akan lebih yakin lagi berarti. Seperti itu. Oke. Nah, jika wilayah antara A dan B adalah wilayah penerimaan, maka di luar wilayah itu adalah disebut sebagai wilayah kritis. Nah, pada univariate test, berarti langkah-langkah hipotesisnya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah ujinya, ya, uji hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentu kita harus tentukan hipotesis, ya, hipotesis nolnya apa, kemudian hipotesis alternatifnya apa. Kemudian kita hitung statistik uji, yaitu jika varians diketahui, kita hitung Z, jika varians tidak diketahui, kita hitung T. Dan setelah kita hitung Z dan hitung atau T, maka kita ambil keputusan. Kita gunakan, kalau Z, ya kita gunakan tabel distribusi normal baku, tapi kalau T, kita akan gunakan tabel student T. Tolak H0 jika Z kurang dari minus Z alfa per 2, atau Z lebih dari Z alfa per 2, atau tolak H0 jika T kurang dari minus T alfa per 2 DF, atau T lebih besar dari T alfa per 2 DF. Di mana DF sama dengan, atau DF itu adalah derajat bebas, di mana derajat bebas dari T adalah N-1. Oke, jadi ini langkah-langkah univariate test. Oke, untuk video bagian pertama kita akhiri. Jangan lupa untuk melanjutkan ke video bagian kedua. Terima kasih.